Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Voice of Government kembali lagi di acara podcast Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember. Ngode Ngobrol Desa bersama saya Supron Kasir sebagai host pada podcast kali ini. Tentunya di pagi hari yang cerah ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang sangat-sangat inspiratif dan tentunya masih terbilang masih muda ya teman-teman, yaitu Bapak Kepala Desa dari Sidomulyo, Bapak Kamiluddin S. Nurse, benar Ya, betul. Selamat pagi Pak. Pagi, Mas Supron. Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. baik. Dan sekedar informasi nih buat teman-teman di rumah bahwa Pak Kades ini merupakan Kepala Desa Sidomulyo yang sudah menjabat sejak tahun 2019. 2021. Maaf, salah. Sejak tahun 2021 sampai 2027 nanti. Dan uniknya lagi nih atau istimewanya lagi dari Bapak Kades ini yaitu beliau merupakan alumni juga dari Universitas Muhammadiyah Jember. Benar ya Pak? Ya betul, saya alumni Fakultas Ilmu Kesehatan, lulus tahun 2013. 2013. Berarti Bapak ini dulu pernah juga ya pakai jas seperti saya Ya, nih, pernah, kampus pernah. biru tercinta ya Kampus Pak. biru. Dan baik, tema yang akan diangkat pada podcast kali ini yaitu digitalisasi pemerintahan desa demi mewujudkan desa mandiri. Wah, dari temanya aja kita sudah penasaran nih, apa sih yang bakal dibahas nanti pada podcast kali ini. Dan sesuai informasi yang kita dapat nih Pak, bahwa Sidomulyo ini merupakan satu desa pertama yang ada di Jember, Ya. yang merupakan desa digital Ya. dan langsung dilantik oleh Bupati sendiri. Betul. Itu kalau boleh tahu Pak, digitalisasi desa itu sendiri itu apa sih sebenarnya Pak? Jadi Desa Sidomulyo ini adalah desa pertama di Jember yang menerapkan digitalisasi desa. Jadi kami berusaha pemerintah Desa Sidomulyo untuk beradaptasi dengan kecanggihan teknologi. Jadi mulai dari revolusi industri 4.0 dan 5.0, kami mencoba untuk beradaptasi dengan kecanggihan teknologi yang ada di masa kini. Sehingga kami berpikir kalau kemudian pemerintah ini tidak beradaptasi dengan kecanggihan teknologi, maka kita akan dilibas oleh perkembangan zaman ya. Nah, di desa kami di Sidomulyo ini kami memiliki mall pelayanan publik. Di situ ada layanan yang melayani seluruh kegiatan administrasi masyarakat yang menjadi satu pintu, mulai dari administrasi, kemudian pengurusan izin, kemudian koperasi unit desa, semuanya jadi satu. Digital ini adalah kita membuat mall pelayanan publik ini kita online kan ya. Oh, berarti jadi berbasis digital online ya. Jadi kita sebut sebagai Sidomulyo online system. Nah, di Sidomulyo ini masyarakat untuk membuat surat ya atau akses surat tidak perlu hadir ke kantor desa. Cukup dari rumah ataupun dari mana saja. Jadi misalkan ada mahasiswa, termasuk mahasiswa umum ya, yang berasal dari Desa Sidomulyo, di mana mahasiswa tersebut sebetulnya ingin ngurus surat dari Jember itu bisa tanpa harus datang ke kantor desa. Berarti mempermudah ya Pak, meskipun Mempermudah jaraknya aksesnya. jauh dari Bisa. Desa Sidomulyo. Bahkan kami pernah memberikan surat layanan itu sampai ke luar negeri, ke Arab Saudi. Jadi 2 bulan yang lalu itu ada warga kami yang meninggal di Arab Saudi. Nah, itu butuh surat keterangan dari pemerintah desa. Saya kirim tuh surat digital. Gitu. Jadi alhamdulillah diterima. Nah, di kami desa digital ini tanda tangan kami sudah pakai tanda tangan barcode ya. Oh, Saya jarang sekali salah satu kepala desa yang jarang menggunakan bolpen ya, dan jarang menggunakan stempel karena administrasi kita sudah menggunakan tanda tangan digital yang disertifikasi oleh Badan Sertifikasi oleh nasional ya. Di luar itu lain administrasi digital, di luar itu ada pengaduan warga
Jadi warga tidak lagi mengadukannya langsung ke kantor desa, cukup by aplikasi. Oh, berarti sudah ada aplikasi Ada tertentu? aplikasi ya, jadi Kalau boleh tahu aplikasi. aplikasinya itu apa? Kita punya dua aplikasi. Generasi pertama itu namanya Sipadu, sistem aplikasi terpadu, dan generasi kedua namanya Mall Desa. Mall Desa. Bedanya itu dari kedua aplikasi itu Kalau apa? Sipadu kita masih di fiturnya itu masih belum ada marketplace ya. Oh, ya. Di Mall Desa sudah lebih canggih lagi, di situ ada marketplace sekelas dengan nanti ke depan ya. Harapannya bisa sekelas dengan Lazada, dengan Shopee dan lain macam sebagainya. Berarti itu untuk melayani masyarakat. Melayani di masyarakat. Desa Sidomulyo Jadi ini, Pak. nanti ke depannya Mall Desa ini akan menjadi pusat penjualan produk unggulan UMKM Desa UMKM Sidomulyo desa. yang bisa dijual ke seluruh Indonesia bahkan ke seluruh dunia. Dan ini Pak, yang mendasari Bapak sendiri untuk membangun desa digital begitu. Apa sih yang menjadi dasar untuk membangun desa digital sendiri, Pak? Nah, saya pikir digital ini merupakan sebuah keniscayaan ya, karena tadi saya sampaikan kita harus beradaptasi dengan kecanggihan teknologi ya, 4.0 ya. Apabila kita tidak bisa beradaptasi dengan kecanggihan teknologi, maka kita akan dilipas oleh zaman. Jadi Sidomulyo ini semuanya serba digital, semuanya sudah serba online, Pelayanan, mulai dari ngurus surat sudah online, terus ngurus pengaduan juga online, buat surat apapun juga sudah online, semuanya sudah serba online. Ini Pak, dari komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat sendiri itu bagaimana untuk mensosialisasikan dari seperti mall pelayanan publik ataupun Sipadu ini tadi, Ya. Pak? Jadi di awal kali saya menerapkan desa digital ini tentu harus ada beberapa persiapan yang harus disiapkan oleh kepala desa ya. Salah satunya adalah kesiapan SDM. Ya kan. Kemudian kesiapan masyarakat beradaptasi dengan digitalisasi yang ada di Sidomulyo. Yang pertama, kami di Sidomulyo ini di awal pemerintahan saya sebagai kepala desa, saya membuat media center ya. Jadi media center itu tugasnya adalah untuk menjadi operator digitalisasi desa yang ada di Sidomulyo. Kebetulan media center ini diisi oleh anak-anak muda ya, yang mayoritas adalah lulusan Universitas Muhammadiyah Jember ya. Wah, patut berbangga nih kita sebagai mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jember. Ya. Lalu kendalanya Pak, kan mesti kan setiap rencana itu yang diadakan oleh pemerintah desa sendiri, terutama bagi pelayanan publik ataupun aplikasi Sipadu sendiri, mungkin keluhan ataupun hambatan yang dialami oleh pemerintah desa sendiri apa Pak? Mungkin kalau hambatan teknis ya, pernah kita sekali itu ada gangguan tanda tangan elektronik ya, paling hanya 4 jam ya, setelah itu normal kembali. Memang kita kan tanda tangan kita kan terekam oleh Pusat Badan Sertifikasi Nasional ya. Sesekali memang sering ada gangguan, cuman jarang sekali sudah. Kemudian yang kedua, banyak sekali warga kami yang terutama lansia-lansia. Iya betul. Ya, kemudian dan masyarakat yang masih belum paham ya terkait dengan digital, itu bisa menjadi kendala. Cuman bisa kita atasi dengan perangkat kami yaitu RT dan RW mayoritas adalah pemuda dan mayoritas sudah bisa menggunakan HP Android, sehingga RT RW itulah yang kemudian membantu masyarakat yang masih belum bisa menggunakan kemudahan layanan Sipadu ini. Jadi RT dan RW-nya di sini juga termasuk pemuda. Banyak sekali pemuda. Hampir 70% sudah diisi oleh anak-anak muda. Terus keuntungan yang sudah didapat oleh pemerintah sendiri selama menjalankan aplikasi Sipadu ataupun desa digital ini Pak, apa saja? Yang pertama, kami semakin mudah melayani masyarakat. Masyarakat tidak perlu hadir ke kantor desa, cukup tunggu di rumah. Nanti suratnya kita selesai langsung kita kirim by WA. Jadi bisa di print di mana saja. Jadi bisa di Jember, bisa di Jakarta, bisa bahkan di luar negeri pun juga bisa mengakses layanan surat digital yang ada di Sidomulyo. Nah, dari berjalannya waktu dari tahun 2021 ya Pak? Ya, 2021 akhir. 2021. Sekarang 5 bulan lah saya baru menjabat kepala desa. Ini aplikasi sendiri ini
memang dari ide Bapak sendiri ataupun ada kerjasama dengan institusi lain gitu ya Pak? Ya, konsepnya dari kami, dari saya sebagai kepala desa. Saya mengkonsep sedemikian rupa konsep aplikasi, kemudian kita kerjasamakan dengan pihak ketiga untuk membuat aplikasi. Cuman ide dari fitur-fitur atau isi-isi layanan dari sistem aplikasi itu murni pure dari kami. Berarti selama kurang lebih 5 bulan, 5 bulan. Desa ini sudah berubah menjadi desa Desa digital. digital. Dan ini Pak, dari segi pelayanan, apakah masih ada masyarakat desa sini yang masih datang langsung gitu Pak untuk meminta layanan langsung daripada aplikasi? Ya, masih ada. Jadi masyarakat ada yang, terutama sini kan ada yang ini ya, ada yang 3 wilayah dusun itu memang di atas perkebunan. Di atas perkebunan. Di Cafe Gumitir itu. Sehingga untuk datang ke sini memang mereka kesulitan, sehingga lebih banyak menggunakan layanan online atau digital. Terus ada sesekali warga yang datang ke kantor desa. Ya, jadi ada yang menggunakan offline, ada yang menggunakan online. Tapi semuanya surat yang kami berikan kepada masyarakat semuanya adalah surat digital. Surat digital. Ya. Gitu. Berarti kurang lebih banyak di pelayanan online begitu online daripada pelayanan offline-nya. Offline sudah begitu. Ini untuk lansia Pak, karena lansia itu tidak semuanya paham dengan digital. Ya. Gimana sih pemerintah desa itu mengajarkan gitu digitalisasi kepada masyarakat yang kurang paham gitu Pak? Jadi saya memanfaatkan RT dan RW kami yang mayoritas adalah pemuda untuk membantu masyarakat yang kesulitan untuk menggunakan digitalisasi desa. Jadi sentralnya ada di RT dan RW. Membantu masyarakat sekitar yang tidak bisa menggunakan aplikasi digital. Terus ini kan sistemnya berbasis online begitu ya Pak? Ya, online. Ini biasanya kan rawan dengan misal seperti hacker gitu Pak, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini apakah dilengkapi dengan sistem keamanan yang sudah terakreditasi gitu Pak? Ya, jadi saya sebelum menerapkan digitalisasi desa ini, aplikasi yang kita buat ini memang sudah kami lengkapi dengan keamanan ya, keamanan aplikasi supaya tidak mudah diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Alhamdulillah sampai detik ini aplikasi kita masih baik-baik saja. Setiap hari kami bisa melayani masyarakat dan itu keamanannya masih terjaga dengan baik. Baik Pak. Digitalisasi di Desa Sidomulyo sendiri apakah sudah menyebar ke berbagai sektor seperti kesehatan ataupun ekonomi dan pariwisata mungkin? Ya, jadi media center ini adalah bertugas untuk mengkampanyekan digitalisasi kepada masyarakat umum. Yang pertama adalah digitalisasi pemerintahan desa, kemudian digitalisasi keuangan. Jadi UMKM kami sudah pembayarnya sudah menggunakan QR code ya. Kemudian di sektor pariwisata publikasi kami sudah menggunakan digital. Ya, jadi mulai dari penggunaan media sosial dan promosi desa wisata menggunakan website desa yang dimotori oleh anak-anak muda di media center ini. Di sini kan di Desa Sidomulyo terkenal dengan desa wisatanya gitu Pak. Ya, betul. Di sini brosur digital begitu, apakah ada untuk wisata-wisata tertentu begitu Pak? Mungkin diupload di seperti tadi yang Bapak katakan di Sipadu mungkin atau aplikasi yang lain gitu Pak. Jadi promosi desa wisata itu yang bisa diakses itu di Sipadu dan Mall Desa. Di dalam aplikasi ini sudah ada promosi desa wisata dan mitra desa wisata. Nah, di Sidomulyo ini kan ada destinasi yang berada di wilayah pedesaan dan ada juga destinasi yang ada di wilayah PTPN 12 seperti Cafe Gumitir dan wisata PPG Pinus itu di wilayah perhutani. Sehingga semua potensi pariwisata ini kita jadikan satu integrasi ya, jadi integrated ya, jadi integrasi
desa wisata yang kita promosikan di aplikasi maupun website desa. Gitu. Dengan berjalannya digitalisasi desa, Pak, destinasi wisata apa saja yang sekarang ini melonjak begitu, Pak? Pengunjung sudah ramai datang begitu. Ya, jadi yang terbaru yang kami buat itu adalah destinasi kafe sawah Kafe sawah. yang kita launching sebelum hari raya. Jadi tamunya sudah membludak ya di kafe sawah ini. Kebetulan kafe sawah ini berada di wilayah pedesaan. Kemudian juga ada kafe Gumitir, itu juga pengunjungnya juga membludak. Kemudian PPG Pinus, wisata Pinus juga membludak juga. Dan ada juga destinasi wisata edukasi. Jadi kita punya wisata edukasi mulai dari edukasi peternakan Raja Domba, kemudian edukasi batik tulis, kemudian edukasi industri kopi, dan yang terakhir adalah edukasi fosil kayu. Itu jadi ada wisata edukasi, juga ada wisata alam ya. Apakah di sini di daerah wisatanya sendiri pernah kedatangan orang asing gitu, orang bule bisa dikatakan Ya. bule gitu, Pak? Beberapa bulan kemarin kami kedatangan tamu dari Amerika. Amerika. Kebetulan beliau selain berkunjung ke destinasi wisata juga kaitan dengan ekspor kopi. Kebetulan desa kami ini adalah desa devisa. Desa devisa itu adalah desa di mana desa yang bisa mengekspor atau menjual produk unggulannya berupa kopi robusta ke mancanegara, yaitu negara Amerika ya. Kemudian yang kedua juga ada tamu dari beberapa negara ya. Yang pertama dari Amerika tadi, kemudian dari Korea Selatan, kemudian dari Australia, kemudian dari Jepang ya, yang rutin berkunjung ke desa Sidomulyo. Itu yang mendasari mereka berkunjung ke sini itu dalam hal apa, Pak? Atau apa ada kerjasama khusus gitu dengan pemerintah Ada. desa? Jadi yang di Amerika itu kita kerjasama di bidang ekspor kopi. Ekspor kopi, Jadi terutama gitu ya? terutama kopi, sekaligus dia juga berwisata di Sidomulyo. Kemudian juga Korea Selatan juga rutin berkunjung. Kemudian Australia juga karena ada hubungan kekeluargaan di masyarakat kami. Dan kemudian ada Jepang ya, masyarakat jadi turis ya, jadi wisatawan dari mancanegara yaitu dari Jepang rutin setiap tahun berkunjung ke desa Sidomulyo. Dan untuk ini, Pak, kan ada berita nih kemarin saya Ya, juga baca bahwa di desa Sidomulyo sendiri menjadi percontohan digitalisasi desa dari suatu daerah di Bali gitu, Pak. Ya, jadi kemarin sekitar bulan puasa itu kita kedatangan tamu dari Desa Bunutin, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Teman-teman dari pemerintahan Desa Bunutin ini melaksanakan studi tiru. Studi tiru. Jadi ingin mencontoh penerapan digitalisasi desa di Sidomulyo ini supaya bisa diaplikasikan ke Desa Bunutin di Bali. Insya Allah dalam beberapa bulan ke depan kami akan membawa produk digital ini ke Provinsi Bali yang bisa diterapkan di seluruh desa di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Itu kerjasama ya, Pak? Kerjasama dengan kami. Gitu. Berarti sudah terkenal meskipun baru beberapa bulan gitu ya, Pak? Ya masih 4 bulan, 5 Masih bulan. terbilang muda. Ya. Jadi bahkan dari Bali sudah ingin menggunakan produknya kami berupa Sipadu ataupun mall desa yang akan kami terapkan di Bali. Target ke depan nih Pak, dari program Bapak sendiri apa untuk Desa Sidomulyo selain digitalisasi desa, mungkin ada? Sidomulyo ini ke depan kami punya mimpi kita harus menjadi desa wisata kelas nasional, kemudian menjadi desa percontohan di kelas nasional, sehingga ke depan desa kami akan menjadi desa yang mandiri, maju, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Sehingga saya berpikir sejatinya membangun desa itu adalah membangun Indonesia. Semakin banyak desa-desa yang maju, semakin banyak desa yang mandiri, maka secara otomatis negara kita juga akan ikut maju. Begitu, Pak. Ya, jadi sejatinya untuk membangun Indonesia yang dikatakan
kita bisa menjadi negara yang maju. Jadi desa itu merupakan poin utama, Ya. poin mendasar. Jadi bagi kami Indonesia itu tidak besar karena obor di Jakarta, Iya, betul. tapi bercahaya karena lilin-lilin yang ada di Di desa. desa. Jadi tergantung dari desa. Jadi harapan Indonesia ke depan itu ya ada di desa. Ada di Ada di desa. masyarakat desa sendiri. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat desa. Kalau presiden tidak punya artinya tidak punya rakyat secara langsung ya. Iya, Presiden, gubernur, bupati, pak camat itu tidak punya rakyat. Yang punya rakyat itu kepala desa. Jadi kemajuan Indonesia ini tergantung dengan desa, lebih-lebih kepala desa. Baik Bapak dan teman-teman sekalian yang ada di rumah yang sedang menonton podcast ini, perbincangan kali ini adalah tentang digitalisasi yang sangat menarik sekali. Ya. Dan terima kasih untuk Bapak Kamil sudah berbagi ilmunya. Semoga yang disampaikan barusan bisa tertangkap oleh teman-teman yang sedang menonton dan juga menjadi inovasi dari kalangan kepala desa juga yang lain gitu ya, demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Oke teman-teman, sekian podcast dari Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Jember kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya, Sukron Kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.